Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Desi Zulfiana dengan NIM 431419083 dari Rombel Pendidikan Kimia 19B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai fenomena permukaan. Di sini ada 3 subpokok materi yang akan dibahas. Yang pertama adalah fenomena adsorpsi, yang kedua adalah fenomena koloid, yang ketiga adalah surfaktan, sabun, dan deterjen. Subpokok materi yang pertama adalah fenomena adsorpsi. Yang pertama adalah adsorpsi pada padatan. Jika suatu butiran padatan diaduk ke dalam larutan yang berwarna, maka tampak bahwa kedalaman warna dalam larutan sangat berkurang. Bila butiran padatan tersebut dihamburkan, kedalaman gas bertekanan rendah, warna maupun gas diadsorpsi pada permukaan. Seberapa besar efeknya bergantung pada perilaku adsorbat dan juga perilaku dari kondisi adsorben. Selanjutnya, isoterm Freundlich. Dengan diketahui persamaan isotermnya, yaitu massa sama dengan tetapan K kali tetapan C pangkat 1/N. Isoterm Freundlich merupakan salah satu dari beberapa persamaan awal yang diusulkan untuk menghubungkan jumlah bahan teradsorpsi terhadap konsentrasi bahan dalam larutan. Materi yang kedua adalah adsorpsi fisik dan kimia. Jika interaksi antara adsorbat dan permukaan merupakan interaksi van der Waals, maka yang terjadi adalah adsorpsi secara fisik. Bila T atau suhu naik, jumlah adsorbat yang menempel akan berkurang, seperti persamaan grafik di samping ini, yaitu gambar 1.1 multilayer adsorption. Jika fenomenanya molekul teradsorb bereaksi secara kimia dengan permukaan, fenomenanya disebut kemisorpsi, sebab terjadi pemutusan ikatan kimia dan pembentukan ikatan baru. Panas adsorpsi akan timbul nilainya hampir sama dengan panas reaksi kimia. Materi yang kedua adalah fenomena koloid. Dispersi koloid secara tradisional dapat didefinisikan sebagai suspensi partikel-partikel kecil dalam medium kontinu. Karena kemampuannya menghamburkan cahaya dan berkurangnya tekanan osmotik, partikel ini diakui lebih besar dibandingkan molekul kecil sederhana seperti air, alkohol, atau benzena, dan garam-garam sederhana seperti NaCl. Secara klasik, koloid dapat diklasifikasikan dalam 2 kelompok, yaitu 1 lyophilic atau solvent-loving koloid, juga disebut gel. Yang kedua, lyophobik atau solvent-varying koloid, juga disebut sol. Yang selanjutnya, koloid lyophilic dan koloid lyophobik. Koloid lyophilic adalah larutan yang berisi dispersi molekul-molekul tunggal, umumnya adalah polimer-polimer pendek atau yang lain. Interaksi solvent-solut demikian kuat dan menguntungkan, sehingga koloid lyophilic relatif stabil. Selanjutnya, koloid lyophobik. Umumnya, koloid lyophobik adalah zat yang kelarutannya rendah di dalam medium pendispersi. Koloid lyophobik biasanya merupakan kumpulan dari molekul-molekul kecil, atau jika molekulnya kompleks, maka terdiri dari satuan-satuan formula dalam jumlah yang lumayan besar. Materi selanjutnya adalah zat aktif permukaan atau surfaktan, sabun, dan deterjen. Yang pertama, zat aktif permukaan atau surfaktan. Zat aktif permukaan adalah golongan partikel solut tertentu yang memperlihatkan efek yang dramatis pada tegangan permukaan. Partikel-partikel ini disebut zat aktif permukaan atau surfaktan. Jadi, yang paling utama dalam hal ini adalah terdapatnya hubungan antara fenomena adsorpsi dan energi permukaan atau tegangan permukaan.
Yang selanjutnya ditunjukkan gambar 3.1 yaitu diagram skematik misel. Jadi, surfaktan merupakan spesies yang aktif pada antarmuka antara dua fase, seperti antarmuka antara fase hidrofil dan hidrofob. Surfaktan berakumulasi di permukaan dapat dihitung dengan persamaan surface axis. Selanjutnya, contohnya gambar titik 2 yaitu gambar deterjen dan sabun. Sabun dan deterjen merupakan contoh molekul surfaktan. Contoh molekul sabun adalah C17H35COO Na+. Pada konsentrasi yang rendah, larutan sabun terdiri dari ion Na+ dan ion stearat seperti halnya larutan garam pada umumnya. Pada konsentrasi yang cukup tinggi yaitu konsentrasi misel, kritis atau CMC, ion-ion stearat menggumpal menjadi gumpalan yang disebut miceles, yaitu ditunjukkan pada gambar 3.1. Dengan menggabungkan molekul-molekul hidrokarbon ke dalam misel, larutan sabun dapat bertindak sebagai solvent hidrokarbon. Aksi sabun sebagai pembersih bergantung pada permukaan untuk menahan kotoran dalam suspensi. Deterjen tipe anionik adalah alkil sulfonat, yaitu RSO3-Na+. Agar deterjen bertindak bagus, R harus memiliki sekurang-kurangnya 16 atom C. Deterjen kationik biasanya garam amonium kuartenar, yaitu satu alkil atau gugus alkil berantai panjang. Contohnya CH3 3 kali RNA plus Cl- dengan R memiliki 12 sampai 18 C. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila saya ada kurang lebihnya, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat.